Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Punggoda Malfata. Saya NIM saya dari 1872005016. Saya dari kelas Pendidikan Ekonomi A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Emotional Intelligence. Langsung saja ke pembahasan pertama. Perbedaan interpersonal dan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan anak untuk mengenal dan memahami dirinya sendiri lebih baik. Ia bisa tahu kelebihan serta kekurangan yang dimilikinya untuk bisa menjalani hidup. Anak akan lebih peka menerima situasi yang dialaminya. Ini membuat mereka tak gampang tersulut emosi. Kemampuan anak dalam mengendalikan emosi bisa diacungi jempol. Mereka akan terlihat lebih tenang dalam menghadapi situasi apapun. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang berkaitan dengan orang sekitar. Kemampuan ini disebut pula social intelligence atau kemampuan sosial. Pada dasarnya, anak mengendali lingkungannya dari usia balita. Saat anak bertemu dengan orang lain selain keluarga inti, anak mulai belajar mengelola rasa serta empati yang dimiliki. Selanjutnya, sayangnya tak semua anak memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. Begitu pula halnya dengan kecerdasan interpersonal. Meskipun begitu, kedua macam kecerdasan tersebut bisa dikembangkan dan terus terasa saat anak beranjak dewasa. Untuk kecerdasan interpersonal atau antara pribadi, anak akan memperlihatkan kepekaannya dengan lingkungan sekitar. Dengan kecerdasan ini, anak akan mudah menangkap dan memahami suasana hati, temperamen, maupun hasrat orang lain. Selanjutnya, pemahaman tersebut akan membantu mereka melakukan komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan orang sekitar. Gender sendiri tak begitu setuju dengan aspek emosi, namun lebih menekankan kognisi atau pemahaman dalam interpersonal. Langsung ke slide selanjutnya. Untuk kecerdasan interpersonal atau antara pribadi, anak akan memperlihatkan kepekaannya dengan lingkungan sekitar. Dengan kecerdasan ini, anak akan mudah menangkap dan memahami suasana hati, temperamen, maupun hasrat orang lain. Cara melatih kecerdasan interpersonal. Untuk membentuk dan mengembangkan kecerdasan interpersonal maupun intrapersonal, orang tua dan para pendidik perlu melakukan berbagai cara. Salah satunya melakukan kegiatan pembelajaran sedini mungkin sejak anak menginjak usia 0 tahun. Langkah ini akan memaksimalkan daya tangkap dan kecerdasan anak di masa mendatang. Pertama, role playing. Bermain peran bisa membantu anak mengenal sesuatu yang mereka sukai maupun yang tidak disukai. Para ibu khususnya bisa mengajarkan sisi baik dan buruk dari setiap peran. Dengan begitu, anak tahu menempatkan emosi mereka saat diberi peran tertentu. Kedua, storytelling. Manning Josdeni Rezebria 2016 dalam jurnal berjudul The Relationship Between Interpersonal dan Intrapersonal Intelligence and Vocabulary Learning Strategies as Behavioral Learner menyatakan bahwa aktivitas membaca kan medium tempat untuk anak berimajinasi sekaligus refleksi. Langsung ke pembahasan selanjutnya. 3. Memilih dan memilah dan memilih. Memilah dan memilih, biarkan anak melakukan apa yang disukai ataupun tidak disukai. Beri kepercayaan kepada anak untuk melakukan permainan yang mereka sukai. Jangan lupa untuk menjelaskan serta menanyakan perasaan mereka ketika memainkan permainan tersebut. Keempat, education toys. Melatih kecerdasan interpersonal bisa dibantu dengan permainan edukasi atau education toys. Beragam permainan edukasi dapat ditambahkan dalam aktivitas sehari-hari ketika bermain. Orang tua bisa mengevaluasi tahap perkembangannya. Langkah ini jauh lebih efektif daripada penjelasan tanpa alat di depan mereka. Cara melatih kecerdasan interpersonal. Selain melatih kecerdasan interpersonal dan intrapersonal pun perlu diperhatikan pada masa tumbuh kembang. Sebaiknya melakukan beberapa permainan yang dirasa optimal mengasah kemampuan interpersonalnya. Langsung ke pembahasan selanjutnya. 1. Mengobrol dengan orang tua. Tahap mengenal orang lain di luar diri anak sendiri
Bisa dimulai dengan komunikasi bersama orang tua setiap hari. Ajak mereka membicarakan berbagai topik ringan yang mudah dicerna. 2. Bermain bersama teman. Aktivitas dan imajinasi anak terkadang sulit dibendung oleh para orang tua. Pada usia 3 tahun awal atau golden age, rasa ingin tahu mereka berkembang sangat pesat. Anak akan mempertanyakan dan melakukan semua hal yang diinginkan. Ketiga, wawancara. Minta anak mewawancari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Topik yang dibahas sebaiknya sesuatu yang menarik minat mereka. Misalnya saja olahraga atau permainan favorit. Sejauh orang tua tahu, bisa melakukan permainan secara fair. Jika orang tua tak berperan penuh dalam proses tersebut, anak justru akan kehilangan minat. Ini akan mengaruhi besar pada kepribadian dan karakter anak di masa mendatang. Lebih dari itu, anak juga akan tumbuh menjadi pribadi tertutup dan temperamen yang rawan mengalami bullying. Selanjutnya, kecerdasan sosial atau interpersonal intelligence adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan untuk pertama, menjalin hubungan baru dengan orang lain. Selanjutnya, menjaga dan mempertahankan hubungan harmonis dengan orang lain. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan orang lain. Seterusnya, mengetahui perasaan dari sudut pandang orang lain seperti empati. Selanjutnya, mempengaruhi pendapat dan tindakan orang lain. Selanjutnya, interpretasikan mood atau perasaan yang lain melalui bahasa tubuhnya. Anda akan menjumpai ciri-ciri orang yang mempunyai kecerdasan sosial yang menonjol. Antara lain, orang ini ramah dan banyak senyum, mempunyai banyak teman dan relasi. Orang ini rajin menjalin relasi baru dengan orang lain, menikmati kebersamaan dengan orang lain, misalnya pesta, wisata tempat umum, diskusi, dan sebagainya. Selanjutnya, orang ini mampu dan mudah bekerja sama dengan orang lain. Terusnya, orang dengan tipe seperti ini cenderung sering menggunakan kata-kata bernuansa seperti ayo kita kerjakan bersama-sama, kita dapat mengerjakannya, atau mari kita sama-sama diskusikan. Ke pembahasan selanjutnya, jika Anda ingin meningkatkan kecerdasan sosial seperti caranya, mudah sekali. Ini adalah tips-tipsnya. 1. Murah senyum. Senyum adalah bahasa universal yang paling efektif, mudah dan murah, dan dengan senyum secara tulus Anda sudah memberitahu lawan bicara bahwa Anda menyukai mereka. Biasanya mereka akan menanggapi Anda secara positif juga. Belajarlah untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ingat, Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut. Maksudnya kita harus lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Saat kita mendengarkan, saat itu pula kita sedang belajar. Demikian kata orang filsuf terkenal. Belajarlah untuk mengenali bahasa tubuh seseorang dalam berkomunikasi. Buku Baudelaire karangan Alan Pease dapat dijadikan acuan yang bagus. Berusahalah menebak apa pikiran dan perasaan lawan bicara Anda berdasarkan petunjuk bahasa tubuhnya, lalu periksa kebenarannya dan menanyakan langsung. Cari teman diskusi atau sparring partner untuk membantu memecahkan masalah Anda. Otak Anda bisa akan terpicu menjadi lebih kreatif apabila ada lawan main dalam diskusi Anda. Luangkan waktu lebih banyak dengan keluarga sendiri, baik secara kualitas maupun kuantitas. Temukan kesamaan minat atau hobi dengan orang lain di sekitar Anda. Lalu coba bentuk komunikasinya. Coba untuk bertanya kepada anak Anda tentang teman-temannya, jumlah dan pergaulannya daripada sekedar menanyakan nilai-nilai akademinya. Ke pembahasan selanjutnya, kita langsung pembahasan selanjutnya. Anak dengan kemampuan interpersonal cenderung suka bekerja sendiri, cuek, dan sering mengintrospeksi diri. Mereka sangat mengerti kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Ciri-cirinya: 1. Anak memiliki buku harian dan mencatat secara rutin pikiran atau perasaan yang sangat dalam dan pribadi. 2. Anak sering menyendiri dan memikirkan dan memecahkan masalah itu sendiri. Ketiga, anak dapat menentukan tujuan dan keinginannya. Keempat, anak seorang pemikir independen, mandiri,
Anda dapat memutuskan sendiri keputusannya. Kelima, anak mempunyai hobi atau kesenangan yang bersifat pribadi yang tidak banyak Anda bagikan atau ungkapkan kepada orang lain. Lalu, bagaimana orang tua dapat mendukung anak dengan kemampuan interpersonal ini? Orang tua dapat mengambil peran mengembangkan kemampuan interpersonal anak dengan 1. Menghargai perasaan pribadi anak. 2. Memberi. Sekian dari presentasi saya Bunga Oda Malvata dari kelas pendidikan ekonomi A mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.